Eh, saya absen dulu ya untuk mahasiswa fitoterapi. Ada 19 mahasiswa ya. 19 mahasiswa yang konversi SKS itu berarti ikut kuliah apa enggak ya? Kata Bu Wari tidak wajib kuliah, tapi kalau misalnya ingin mengikuti bisa, Ibu. Saya absen dulu ya. Nanti ada apa enggak terus enggak masalah ya untuk yang 4 orang ya. Armida, Hadir, Ibu. Wahyuni, Hadir, Ibu. Adi Putra, Hadir, Ibu. Febri, Hadir, Ibu. Krisna Wahyu Nugraha, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Ibu. Bung Istri, Hadir, Bu. Rahmana, Hadir. Gangga, Hadir, Ibu. Mas Saraya, Hadir, Bu. Amalia, Hadir, Bu. Ega, Hadir, Ibu. Sugi, Putri, Ayu, Hadir, Ibu. Florencia, ada. Miranda, Hadir, Ibu. Lia Tantri, Hadir, Ibu. Ayu Septiandari, Hadir, Ibu. Ratih. Hadir, Ibu. Oke, kelompok 1 sudah siap presentasi? Nggih, Ibu. Silahkan. Baik, mohon ditunggu untuk share screen-nya, Bu. Hidupkan videonya ya, kalau yang presentasi ya. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat untuk PPT dari kelompok 1? Sudah. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi kepada Ibu Kia dan teman-teman sekalian yang mohon maaf. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kia selaku pengampu mata kuliah fitoterapi pada topik diare dan konstipasi pagi ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan pagi ini. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan NIM 2 dan NIM 4 akan membahas tentang digestive system dari diare dan konstipasi itu sendiri. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi ada contoh pembahasan kami akan membahas mengenai penggalian, mengenai penyakit, kemudian juga pustaka, kemudian ada pembahasan, kesimpulan, dan juga referensi yang kami sebutkan. Mengenai pendahuluan, yang pertama ada penyakit diare, yang dimana diare ini merupakan suatu kondisi buang air besar dengan konsistensi cair atau encer sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari atau lebih sering dari buang air biasanya. Di mana diare di sini itu biasa disebabkan oleh rotavirus atau bakteri, contohnya seperti Escherichia coli, kemudian ada Shigella, Campylobacter jejuni, Vibrio cholera, dan juga Protozoa Cryptosporidiae. Kemudian diare ini juga memiliki beberapa kategori. Yang pertama ada diare akut, yang dimana kategori diare akut di sini buang air besarnya berdurasi kurang dari 2 minggu. Kemudian ada diare persisten,
di mana durasinya untuk diare ini adalah 2-4 minggu. Yang terakhir ada diare kronis, di mana durasi buang air besarnya itu lebih dari 4 minggu secara berturut-turut. Kemudian ada pun gejala dari penyakit diare ini, tentunya keluarnya feses encer atau cair, kemudian terjadi peningkatan buang air besar, kemudian keluaran urinnya sedikit, dan terjadi peningkatan dari volume tinja, dan terakhir itu ada beberapa kasus yang mengalami diare dengan gejala muntah juga. Dan next. Baik, selanjutnya mengenai herbal yang bisa digunakan dan berkhasiat untuk sebagai anti diare. Pertama ada Eclipta prostrata L, yang dimana berasal dari famili Asteraceae. Kemudian di sini penelitian yang dilakukan oleh Kahn pada tahun 2008 menggunakan bagian daun dari Eclipta prostrata ini dengan cara meminum 1 gelas jus daun setiap hari yang diminum dengan sejumput garam saat perut kosong di pagi hari itu terbukti bermanfaat sebagai anti diare. Tanaman yang kedua yaitu Scoparia dulcis, berasal dari famili Scrofulariaceae, di mana bagian tanamannya juga yang digunakan adalah daun, yang dilakukan oleh Ratna Surya et al. Pada tahun 2005. Jadi diteliti bahwa terbukti tebusan air dari daun Scoparia dulcis ini terbukti efektif untuk menghambat transit usus karena gangguan peristaltik usus. Next. Kemudian adalah herbal yang terakhir yang ini mungkin kita sering dengar, Psidium guajava L atau daun jambu biji dari keluarga Myrtaceae, yang dimana daun jambu biji ini berkhasiat sebagai anti diare dikarenakan mengandung beberapa kandungan fitokimia yakni tanin dan flavonoid, menunjukkan aktivitas terhadap anti diare. Jadi ada senyawa turunan flavonoid yang terkandung dalam daun jambu biji ini, yakni quercetin, di mana quercetin ini memiliki potensi sebagai agen anti diare dengan menghambat pelepasan asetilkolin yang dapat meningkatkan kontraksi usus akibat iritasi oleh bakteri yang tadi saya sebutkan, bakteri penyebab diare. Kemudian ada tanin juga yang memiliki sifat sebagai pengelap, jadi berefek atau memiliki efek spasmolitik yang mengkerutkan usus sehingga gerak peristaltik usus itu berkurang. Kemudian di sini ada gambar-gambar dari ketiga herba yang tadi saya jelaskan. Baik, mungkin bisa di next, Mang. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konstipasi. Nah, di mana konstipasi biasa bahasa umumnya itu disebut dengan sembelit. Itu merupakan salah satu gangguan pencernaan yang paling sering umum terjadi pada masyarakat di Indonesia, dunia mungkin. Nah, jadi tidak ada definisi tunggal mengenai dari konstipasi itu sendiri. Nah, jadi secara umum konstipasi itu sendiri didefinisikan dengan satu atau lebih gejala seperti definisi konstipasi secara umum itu terjadinya tinja yang keras atau tinja yang jarang. Mohon maaf, ini saya salah, seharusnya ini kurang dari 3 kali per minggu. Maksudnya tinja jarang itu kurang BAB dari 3 kali per minggu. Nah, jadi di mana konstipasi ini sendiri terjadi karena nutrisi yang tidak memadai atau penggunaan obat atau mungkin penggunaan obat anti epilepsi yang terlalu banyak. Nah, jadi konstipasi itu sendiri secara 80% itu kebanyakan terjadi pada ibu hamil dan pada lansia berusia 60-101 tahun. Dan untuk yang 20%-nya lagi itu populasi manusia itu dapat buang air secara normal. Nah, jadi tanaman yang kami gunakan dalam mengatasi konstipasi itu sendiri ada Senna alata, di mana Senna alata ini berasal dari famili Fabaceae.
Nah, di mana Sena alata ini merupakan tanaman herbal yang berasal dari iklim tropis gitu, terutama pada Amerika, terutama biasanya tumbuh pada daerah di Amerika. Nah, jadi Sena ini itu merupakan tanaman semak ya. Jadi dia tanaman semak yang berdiri sekitar 3-4 meter. Jadi biasanya panjang daun dari tanaman Sena alata ini 50-80 cm. Di mana ini mungkin bisa dilihat di gambar ya teman-teman, itu daunnya tertutup dalam gelap. Jadi bunganya terlihat seperti lilin kuning, serta buahnya berbentuk seperti polong lurus atau panjangnya mencapai 25 cm, mohon maaf. Nah, jadi Sena alata ini merupakan tanaman herbal yang biasanya dari daun dan juga buahnya bisa digunakan sebagai obat, terutama sebagai obat pencahar atau untuk mengatasi konstipasi. Nah, jadi tanaman Sena ini berasal dari nama Sena alata ini berasal dari tanaman yang namanya Cassia Sena yang biasanya tumbuh di wilayah tropis, di mana secara umum Sena alata ini itu diolah menjadi teh dengan rasa yang sedikit manis, lalu dikonsumsi kurang lebih sekitar 1-2 cangkir setiap hari, dan juga dibuat sebagai produk herbal. Baik, untuk yang kedua kami akan lanjut ke tinjauan pustaka. Bisa langsung on mix ya. Baik, selanjutnya mengenai patofisiologi dari diare. Jadi, pada diare terdapat 4 mekanisme patofisiologi umum yang menyebabkan terjadinya penyakit diare yang mengganggu keseimbangan air dan elektrolit, yakni terjadi perubahan transfer ion yang dikarenakan penurunan penyerapan natrium atau peningkatan saturasi klorida, kemudian perubahan mortalitas usus, peningkatan osmolaritas lingkungan, dan peningkatan tekanan hidrostatik pada jaringan usus. Di mana berdasarkan buku Di Viro et al. Pada tahun 2008, di sini ada kaitannya dengan 3 kelompok diare klinis. Yang pertama itu mengenai diare sekretorik, yang dimana terjadi ketika zat perangsang meningkatkan sekresi atau menurunkan absorpsi air dan elektrolit dalam jumlah besar pada usus. Jadi zat perangsang ini tuh dapat berupa peptida, usus vasoaktif atau VIP, kemudian lemak makanan yang tidak diserap, kalsium dari bakteri, dan garam empedu. Kemudian yang kedua itu diare osmotik, di mana diare osmotik ini terjadi karena adanya zat terlarut yang aktif secara osmotik dan kurang diserap dalam lumen usus, sehingga menyebabkan penyerapan air dan elektrolit menjadi terhambat. Dan yang terakhir itu mengenai diare eksudatif, di mana diare eksudatif disebabkan oleh perubahan motilitas usus yang disebabkan oleh pengurangan waktu kontak sinus di usus halus, pengusungan usus besar sebelum waktunya, dan pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Baik, selanjutnya mengenai terapi diare. Jadi terapi dari diare di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama terapi farmakologi yang menggunakan obat-obatan, dan terapi non-farmakologi. Yang pertama mengenai terapi farmakologi. Di sini ada antimotilitas, di mana antimotilitas yang umum diberikan pada penyakit diare ini biasanya loperamid. Loperamid ini sering direkomendasikan untuk mengatasi diare akut dan juga kronis yang sudah berlangsung selama 48 jam biasanya. Jadi mekanisme kerja dari loperamid ini untuk menghambat motilitas saluran pencernaan pada usus. Kemudian farmakologi yang kedua ini mengenai adsorben. Jadi adsorben ini merupakan terapi yang bekerja secara tidak spesifik dengan menyerap nutrisi, racun, serta cairan pencernaan untuk menghilangkan gejala diare. Biasanya digunakan adsorben seperti kaolin peptid. Kemudian ada antisekretori yang digunakan di sini ada bismut subsalisilat yang bekerja untuk menghambat atau mengurangi sekresi dari cairan elektrolit di dalam usus. Kemudian yang terakhir ada antibiotik.
Jadi jika diare disebabkan oleh infeksi bakteri, maka digunakan antibiotik. Biasanya digunakan azitromisin. Ya, karena azitromisin ini merupakan antibiotik lini pertama yang digunakan untuk pengobatan diare yang berair atau diare akut dengan dosis tunggalnya 500 mg. Dan juga untuk diare yang disertai disentri dengan dosis 1000 mg. Kemudian terapi selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi, tidak menggunakan obat-obatan. Jadi dengan cara menghentikan konsumsi makanan padat dan produk susu selama 24 jam, dan juga rehidrasi dengan pemberian air serta elektrolit. Kemudian komposisi air dan elektrolit di dalam tubuh itu juga harus dipertahankan untuk menghentikan cairan elektrolit yang terkeluar selama terjadi diare. Itu dapat berhasil sebagai pengurangan penyakit diare ini sebagai terapi non farmakologi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi, ini merupakan patofisiologi dari konstipasi. Nah, di mana pada patofisiologi konstipasi ini melibatkan gangguan pada sistem gastrointestinal dan rektum maupun gangguan pada sistem lainnya. Nah, di mana konsistensi tinja yang keras dapat menyebabkan konstipasi, tetapi konsistensi tinja yang terlalu lunak juga dapat menimbulkan konstipasi apabila apabila terdapat gangguan atau motilitas usus atau kelainan anatomi pada pasien begitu. Nah, jadi di mana pada pengeluaran feses itu sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan itu kan biasanya masuk ke kolon atau dalam usus besar sebagai massa yang tidak mempat atau sebagai massa yang basah. Nah, di mana kelebihan air dari sisa-sisa makanan yang sudah diserap oleh usus besar tadi akan diserap oleh tubuh. Nah, di mana sisanya itu dia akan bergerak ke dalam rektum atau dubur menjadi tinja atau menjadi kotoran. Nah, di mana untuk pengeluaran feses dalam keadaan normal itu biasanya terjadi dalam 1 sampai 2 kali selama dalam 24 jam. Nah, untuk konstipasi sendiri mungkin karena massa dari tinja tersebut keras atau bagaimana, jadi dia akan stuck atau dia akan tersumbat di dubur, jadi tidak bisa keluar. Itu biasanya kalau orang yang konstipasi itu gejalanya itu dia tidak ada buang air besar selama 2 minggu seperti itu. Nah, berikut merupakan terapi dari konstipasi sendiri. Terapi dari konstipasi sendiri itu ada berdasarkan farmakologi dan non-farmakologinya. Nah, untuk terapi konstipasi farmakologi itu dapat diberikan obat-obat dalam mengatasi atau menanggulangi dari gejala konstipasi itu sendiri, seperti diberikan pencahar atau laksatif, lalu lubrikan, turunan dipenil metan, lalu derivat antrakuinon, minyak jarak, dan pengobatan lainnya seperti enema air keran. Nah, untuk enema air keran ini sebenarnya tidak dianjurkan, maksudnya tidak dianjurkan tanpa pengawasan dokter begitu. Nah, jadi untuk enema air keran ini sebenarnya lebih baik itu menggunakan air suling atau air panas atau air hangat, bukan air panas yang baru dimasak ya, tidak. Maksudnya air hangat itu karena kalau misalkan kita menggunakan enema air keran saja itu kan kita tidak tahu kandungan dari air keran itu bisa banyak membawa bakteri-bakteri seperti itu. Ya, jadi untuk terapi non farmakologinya itu minum air yang teratur, di mana perbanyak mengkonsumsi buah atau sayur, menghindari atau tidak melakukan pengkonsumsian alkohol dan kafein secara berlebihan, lalu olahraga secara teratur, makan makanan yang mengandung banyak serat. Baik, saya lanjut ke bab 3 yakni pembahasan. Mungkin untuk Asya bisa langsung on mic. Selanjutnya mengenai identifikasi tanaman herbal untuk diare. Di sini kami mengidentifikasi tanaman yang ketiga tadi, yakni daun jenggot biji, yang dimana nama spesiesnya Psyllium diwajah yang merupakan salah satu tanaman yang berhasil sebagai anti diare, yang mengandung tidak kurang dari
0,20% yang dihitung sebagai quercetin, di mana pemberiannya di sini berupa helaian daun tunggal bertangkai pendek, helai daunnya berbentuk bulat memanjang, pangkal daun bulat sampai rata, tepinya rata dan agak menggulung ke atas, ujungnya runcing sampai meruncing. Jadi permukaan atasnya juga agak licin dan pertulangan daunnya menggulung. Mungkin bisa teman-teman melihat di slide ini ada gambar dari daun jambu biji, yang dimana gambar yang A ini ada buah dan daun jambu bijinya, kemudian B ini merupakan tandem daun jambu biji, kemudian gambar yang C merupakan daun jambu biji. Jadi seperti biasanya kami akan studi literatur mengenai makroskopik dan mikroskopik dari tanaman herba ini. Yang pertama mengenai makroskopik. Jadi makroskopiknya berupa helaian daun tunggal, memiliki bau yang khas, kemudian rasa daunnya mula-mula tidak terasa, namun lama-lama akan terasa kelap dan pahit. Kemudian identifikasi mikroskopik, ini ada 5 gambar, yang dimana gambar A ini merupakan epidermis bawah dengan rambut sisik dan kristal kalsium oksalat berbentuk rosa. Kemudian yang B ini merupakan rambut penutupnya. Kemudian gambar yang C menunjukkan epidermis bawah dengan stomata. Kemudian gambar yang D ini merupakan berkas pengangkut dengan penebalan sel tipe tetangga. Kemudian gambar yang E merupakan mesofil dengan ideoblas berupa sel minyak. Next. Kemudian metode identifikasi di sini, untuk mengidentifikasi daun jambu biji, kami menemukan menggunakan 3 pengujian. Yang pertama menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLP, kemudian ada kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPPLC, dan juga kromatografi bias spektroskopi massa atau kromatografi MS. Yang pertama mengenai KLP, bisa dilihat di sini adalah merupakan gambar kromatogram simplicia dari daun jambu biji yang ditandai dengan simbol S, dan juga perbandingan larutan pembanding quercetin yang disimbolkan dengan P, yang dimana nilai RF dari pembanding quercetin sini 0,70. Kemudian pada kromatografi lapis tipis ini, identifikasi senyawanya menggunakan fase gerak kloroform P, aseton P, dan aseton format P dengan perbandingan 10:2:1. Fase diamnya menggunakan silika gel 60F254. Kemudian larutan ujinya memiliki konsentrasi 1% dalam etanol P. Kemudian larutan pembanding quercetinnya 0,1% dalam etanol P, dan dilakukan volume penotolan sebanyak 10 mikroliter untuk larutan uji dan 2 mikroliter untuk larutan pembanding. Jadi deteksi digunakan aluminium klorida LP. Kemudian untuk metode identifikasi yang kedua ada PTLC atau kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, di mana pemisahannya dilakukan menggunakan fase gerak NX-an dibanding etil asetat dengan perbandingan 7:3, menggunakan fase diam silika gel 60F254 juga. Yang pertama itu ekstraknya dilarutkan dalam metanol, kemudian diaplikasikan ekstrak atau dilakukan penotolan pada cat kita, dan dilakukan penyemprotan 1 mikroliter sampel dengan panjang 4 mm. Kemudian dilakukan pemindaian menggunakan perangkat lunak WinCut. Jadi di sini merupakan gambar kromatogram HPPLC dari ekstrak metanol dalam jambu biji. Kemudian bisa di next mengenai identifikasi yang ketiga menggunakan GCMS atau kromatografi gas atau spektroskopi massa, di mana digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang terkandung dalam daun jambu biji. Di sini terdapat gambar kromatogramnya dan juga senyawa-senyawa yang terdeteksi pada spektrum GCMS beserta waktu retensinya dan kadar dalam ekstrak. Jadi metode GCMS ini, seperti yang sudah saya sampaikan, digunakan untuk mengidentifikasi senyawa apa saja yang terkandung dalam daun jambu biji. Pada metode ini,
dilakukan dengan pencampuran 20 mg serbuk simplisia dalam jambu biji dulu yang sudah dicuci, kemudian dikeringkan dan dihaluskan dengan 200 ml pelarut. Di sini pelarutnya menggunakan etil asetat, enheksan, etanol, kloroform, asetan, metanol atau air. Kemudian sampel di sini kemudian dimasukkan ke dalam shaker atau dikocok pada kecepatan dengan rotasi 120 rpm selama 24 jam pada suhu 25 derajat. Lalu sampel dilakukan analisis menggunakan GCMS dan identifikasinya ini dilakukan dengan membandingkan spektrum massa dengan sumber literatur terkait atau senyawa pembanding murni. Next. Baik, selanjutnya mengenai farmakokinetika. Jadi pada daun jambu biji ini kan terdapat zat utama yang memberikan efek anti diare, yakni ada quercetin dan juga ada tannin. Karena quercetin di sini itu diserap melalui di usus halus dan usus besar untuk selanjutnya dapat diubah atau dicerna menjadi metabolit terkonjugasi. Kemudian saat dicerna, bakteri usus akan melaksanakan aktivitas glukosidase dan menghidrolisis unit gula agar dapat melepaskan quercetin ini dalam bentuk aglikonnya. Kemudian agliton dari quercetin ini akan diserap lebih lanjut pada perut atau di dalam usus halus melalui difusi pasif atau absorpsi termediasi polipeptida pengangkut anion. Kemudian untuk yang kedua, senyawa tanin. Jadi di sini senyawa tanin akan mengalami proses absorpsi parsial di saluran pencernaan dengan penyerapan yang terjadi di usus halus untuk tanin terhidrolisis dan usus besar untuk antesianin. Jadi pada tanin di sini kelompok kami menemukan bahwa belum ada penelitian yang mendalam terkait farmakokinetika dari senyawa tanin di dalam daun jambu biji ini. Kemudian mengenai kandungan kimia dari daun jambu biji. Jadi daun jambu biji ini mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,20% dihitung sebagai quercetin. Sedangkan ekstrak kental daun jambu bijinya mengandung flavonoid total tidak kurang dari 1,40% dihitung sebagai quercetin. Kemudian ada toksisitas, di mana toksisitas dari daun jambu biji ini memiliki toksisitas yang rendah. Berdasarkan dari studi literatur beberapa jurnal yang kami lakukan. Next. Bisa di next. Baik. Untuk efek sampingnya di sini, baik untuk efek samping dan kontraindikasi, di mana tidak ditemukan efek samping dari konsumsi daun jambu biji dalam bentuk simplisia maupun ekstraknya. Kalau kontraindikasinya ada terjadi reaksi alergi, dikarenakan alergen yang menyebabkan reaksi tersebut, yakni tanin. Jadi sehingga penggunaan daun jambu biji ini tidak disarankan untuk pasien dengan riwayat alergi terhadap tanin. Kemudian untuk farmakologi. Jadi yang pertama, quercetin. Mengenai quercetin akan bekerja dengan cara menghambat pelepasan asetilkolina yang dapat meningkatkan kontraksi usus akibat adanya iritasi oleh bakteri penyebab dari penyakit diare. Kemudian untuk senyawa tanin memiliki sifat sebagai pengkelat yang dapat memberikan efek spasmolitikum sehingga akan terjadi penurutan usus yang memicu penurunan gerak peristaltik dan juga menurunkan dinding sel bakteri dan membran sel sehingga akan mengganggu permeabilitas sel. Next. Mengenai produk yang beredar di pasaran. Jadi adapun produk atau obat yang mengandung daun jambu biji untuk mengobati penyakit diare ini ada diapet ya, seperti yang kita tahu. Mungkin ada banyak juga teman-teman yang pernah melihat secara langsung. Jadi obat diapet ini ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama ada diapet yang biasa, kemudian ada diapet MR, dan ada diapet yang berbentuk sirup untuk anak-anak. Untuk produk diapet yang biasa ini dosisnya untuk dewasa 2 kapsul diminum 2 kali sehari.
untuk mengurangi frekuensi buang air besar akibat diare akut. Jadi bisa kalau diare akut itu dikonsumsi 2 kapsul 2 kali sehari selang 1 jam. Kemudian untuk obat diapet NR, di mana diapet NR ini memiliki tambahan kandungan. Di sini ada tambahan kandungan atapulkit dan juga aktif karbon yang ditujukan untuk diare yang disebabkan oleh keracunan makanan. Di mana dosisnya dewasa dan anak-anak itu diminum 2 kapsul 2 kali sehari, dan untuk diare akut diminumnya 2 kapsul 2 kali sehari selang 1 jam juga. Untuk yang ketiga ini ada diapet anak yang berbentuk sirup cairan, di mana untuk anak-anak usia lebih dari 5 tahun dikonsumsi 10 ml setara dengan 2 sendok teh atau sebanyak 1 saset, diminumnya 2 kali sehari. Baik, untuk selanjutnya yakni ada identifikasi tanaman herbal untuk konstipasi. Nah, di mana tadi juga sempat sudah saya jelaskan, ini kami menggunakan identifikasi tanaman sena alata dalam tata laksana gangguan konstipasi. Jadi ini saya skip saja karena tadi sudah sempat saya jelaskan. Mungkin teman-teman juga sudah sempat mendengar. Nah, untuk identifikasi tanaman sena alata ini menggunakan metode GCMS, di mana teknik GCMS ini biasanya teknik yang digunakan untuk memisahkan komponen senyawa berdasarkan kecepatan migrasi komponen penyusun senyawa. Nah, berdasarkan jurnal yang kami dapatkan itu dilakukan preparasi sampel terhadap sena alata ini sebelum dilakukannya identifikasi GCMS itu sendiri. Nah, di mana preparasi sampelnya itu terdiri dari daun sena alata, yang dipakai di sini adalah daunnya, lalu daun yang sudah dipetik itu dikeringkan di tempat teduh selama kurang lebih 12 hari di suhu kamar sebelum digiling menjadi bubuk halus. Nah, di mana yang dipakai daun sena alata yang dipakai ini yang sudah menjadi bubuk itu sebanyak 10 gram dari bahan tanaman bubuk yang dikombinasikan dengan 100 ml 50% etanol semalaman lalu dikocok. Nah, lalu setelah diperoleh ekstrak itu kemudian disaring dan pelarut ditambahkan ke filtrat beberapa kali sampai tidak berwarna. Mohon maaf Ibu. Baik. Lalu nah, jadi ini merupakan mohon maaf Ibu. Jadi untuk metode identifikasi senyawa sena alata ini menggunakan GCMS. Jadi teman-teman bisa dilihat teman-teman bisa lihat di layar. Jadi ini merupakan hasil dari identifikasi dengan metode GCMS. Nah, di mana pada gambar di atas itu menunjukkan bahwa sena alata ini kaya akan bioaktif senyawa termasuk senyawa fitol, stigmaserol, sitosterol, dimetil dan turunannya, metil ester dan turunan asam oktanoat. Jadi di bawah ini merupakan tabel senyawa bioaktif yang terkandung dalam sena alata berdasarkan dari spektrum GCMS ini sendiri dan beserta juga retention time-nya. Mungkin lalu nah, jadi selanjutnya itu
untuk kandungan herbalnya, selain dari identifikasi GCMS yang tadi saya sebutkan, sena alata itu juga berisi beragam zat kimia aktif secara biologis seperti senyawa fenolik, anthraquinone, dan terpenoid. Nah, untuk toksisitas dari sena alata itu sendiri, di mana sena alata itu mengandung glikosida yang berperan sebagai pencahar dengan cara menstimulasi pergerakan usus sehingga usus mampu mencerna dan mengolah feses menjadi lebih baik atau menjadi lebih encer. Nah, jadi selain itu tanaman sena juga memiliki kandungan senyawa senosida pada daun yang berfungsi untuk mempercepat pencernaan di dalam usus, sehingga volume hasil pada pencernaan meningkat dan gerakan peristaltik usus juga meningkat sehingga dapat membuat feses menjadi lembek. Nah, untuk jurnal yang kami dapatkan mengenai toksisitas sena alata itu sepertinya belum ada info lebih lanjut. Saya juga sudah mencari beberapa literatur, belum ada yang menemukan toksisitas dari sena alata ini dalam bentuk baik dalam pengujian terhadap hewan maupun manusia, tetapi untuk rentang toksisitas dari sena alata ini juga belum pasti karena untuk toksisitasnya apabila dikonsumsi secara langsung, maksudnya seperti tadi itu dikonsumsi dalam bentuk teh maupun dalam bentuk yang lainnya, itu juga belum ada info dari toksisitasnya. Jadi dapat disimpulkan untuk toksisitas sena alata ini belum ada toksisitas yang terkait mengenai hewan maupun manusia. Nah, untuk farmakologinya, di mana waktu aksi dari sena ini berkisar antara 8 sampai 10 jam. Sehingga sebaiknya sena alata ini diminum pada waktu malam. Nah, di mana seperti yang sudah tadi dikatakan itu, sena alata itu memiliki kandungan senosida pada daun, di mana senosida ini dapat menghilangkan keluhan dari konstipasi pasien atau irritable bowel syndrome. Nah, di mana pada dosis terapi ini tidak ditemukan adanya kebiasaan waktu defekasi. Jadi, maksud dari toksisitas daun sena dapat menyebabkan kesakitan dan dermatitis ini maksudnya toksisitasnya sudah dalam bentuk sediaan begitu. Jadi tidak dalam bentuk penelitian. Nah, untuk gejala utamanya itu akibat overdosis karena diare yang hebat sehingga ada kemungkinan kehilangan cairan dan elektrolit. Baik, ini merupakan dosis dan efek samping serta kontraindikasi. Untuk dosisnya ini, saya mengambil dosis dari sediaan yang mengandung dari sena alata itu sendiri. Nah, untuk dewasa itu sekitar 15-30 mg 1-2 kali sehari. Untuk anak-anak 2-6 tahun itu 75-7,5 mg 1 kali sehari di pagi hari. Dan untuk anak 6-12 tahun itu 7,5-15 mg sehari baik diminum pada pagi hari maupun malam hari. Nah, untuk umur di atas 12 tahun itu biasanya 5-30 mg sebelum tidur. Untuk remaja usia 12 tahun ke atas itu sekitar 15-30 mg satu kali sehari dikonsumsi sebelum tidur. Nah, untuk efek samping dan kontraindikasi dari sena alata ini dapat menyebabkan seperti sakit perut atau koli abdomen, hipokalemia, atoni kolom, mual, diare, kelemahan atau kram perut, buang air kecil berwarna kuning kecoklatan. Lalu kontraindikasinya adanya interaksi penggunaan obat secara bersamaan dengan sena alata, seperti kontraindikasi penggunaan obat sena alata dengan obat-obatan yang mengandung digoksin atau warfarin diuretik. Nah, berikut merupakan produk yang mengandung sena alata itu sendiri. Jadi produk ini mereknya itu Senokot, dosisnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulan. Nah, baik, berdasarkan dari studi literatur yang
kelompok kami temukan, yang kelompok kami dapatkan, kami menyimpulkan bahwa diare merupakan penyakit yang ditandai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi cair, disertakan peningkatan frekuensi defekasi lebih dari 3 kali, di mana tanaman yang digunakan untuk pengobatan diare ini adalah jambu biji. Karena jambu biji ini mengandung quercetin dan tanin yang dapat meningkatkan kontraksi usus akibat iritasi oleh adanya bakteri penyebab dari diare itu sendiri, serta memberikan efek spasmolitik sehingga menjadi pengerutan usus dan peristaltik. Nah, untuk identifikasi dari daun jambu biji ini sendiri itu dapat dilakukan dengan 3 metode, yakni ada KLT, HPLC, dan GCMS. Nah, untuk konstipasi sendiri merupakan gejala yang ditimbulkan karena kondisi di mana buang air besar terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Nah, tanaman yang digunakan untuk mengatasi konstipasi ini adalah Sena alata, yang merupakan tanaman yang mengandung glikosida sebagai pencahar dan senyawa cyanosida pada daun yang berfungsi untuk mempercepat pencernaan di dalam usus, sehingga volume hasil pada pencernaan meningkat dan gerakan peristaltik usus juga meningkat. Nah, untuk identifikasi tanaman ini dapat dilakukan dengan GCMS. Sekali lagi, untuk konstipasi itu bukan merupakan suatu penyakit, tetapi konstipasi itu merupakan suatu gejala yang timbul akibat terjadinya gangguan dari pencernaan atau terjadinya gangguan metabolisme pada pencernaan. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah maupun PPT ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Kia. Terima kasih. Tadi saya lupa menjelaskan tentang tata aturan kuliah hari ini ya. Jadi setelah kegiatan presentasi kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi yang dimoderatori oleh kelompok 1 ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Nah, karena di sini ya, kesempatan Anda untuk aktif ya. Karena nilai fitoterapi kan besar ya di nilai keaktifan ya. Oke, silahkan yang akan bertanya untuk bertanya ya. Karena di sini kegiatan diskusi dilakukan oleh mahasiswa. Silakan dimoderatori oleh kelompok 2, kelompok 1. Pertanyaannya silakan dikumpulkan. Saya akan siapkan nanti room untuk diskusi Anda ya. Silakan di Baik, terima kasih Bu Kia. Ya, baik, terima kasih Bu Kia. Jadi berdasarkan arahan dari Bu Kia tadi, teman-teman, berdasarkan juga dari presentasi yang sudah kami tampilkan, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung di raise hand dan on mic. Terima kasih. Itu sudah ada itu tadi. Sudah banyak. Baik, dipersilakan. Mungkin satu-satu dulu. Sebutin namanya, jangan Anda yang nyebutin. Sebentar Ibu. Jangan dibiarkan. Anda kelola kegiatan diskusi. Iya, Ibu, saya boleh stop share screen, Ibu? Boleh. Ya, baru kelihatan. Oke, jadi untuk yang pertama, untuk Gong Istri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Kia, saya mohon izin bertanya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar, Mang? Sudah, Gong. Baik, tadi ada disebutkan terkait produk yang sudah tersedia di pasaran beserta dengan tadi juga sudah dijelaskan terkait toksisitas dari obat untuk diare yaitu jambu biji. Nah, pada formula salah satu obat Diapet NR contohnya, itu kan dia tidak hanya mengandung jambu biji saja. Dia mengandung antapulgit sebagai antapulgit, karbon aktif, dan beberapa ekstrak tanaman lainnya. Nah, terkait dengan toksisitasnya yang disampaikan tadi, apakah hal ini berkaitan dengan penambahan kandungan lainnya yang selain jambu biji tadi? Tolong dijelaskan terkait hal tersebut. Dan satu lagi, menurut kelompok kalian, mana yang lebih baik dikonsumsi? Apakah dalam bentuk dia masih dalam ekstraksi daun jambu bijinya, misalnya
kayak ekstrak kayak daun jambu bijinya yang direbus kayak gitu, apakah lebih baik kita meminum sediaan yang memang sudah jadinya untuk meminimalisir efek samping maupun toksisitasnya? Sekian, terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Baik, untuk pertanyaannya saya ulang. Jadi, pertanyaan yang ditanyakan oleh Gung Is itu sendiri, tadi kan sudah dijelaskan, bahwa terdapat contoh ya, bahwa terdapat contoh, dari, sediaan yang sudah beredar di pasar. Salah satunya ada Diapet NR. Nah, di mana, formula dari Diapet NR itu tidak hanya mengandung, jambu biji dan karbon aktif serta antalpugit saja, tetapi ada kandungan herbal lainnya. Nah, terkait juga toksisitas yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, apakah ada berkaitan dengan kandungan penambahan lain yang ada pada sediaan yang sudah beredar? Mohon dijelaskan. Serta yang mana yang lebih baik dikonsumsi, apakah betul. seperti itu, Gung Is? Oke, baik. Untuk pertanyaannya kami kumpulkan dulu, nanti akan kami jawab. Nanti kami, ya Ibu. Nanti jawabannya juga dicatat, nanti dibuatkan berita acara ya, dikumpulkan nanti di WhatsApp ya. Oke, baik Ibu. Suaranya masuk nggak? Atau suara saya yang nggak dengar? Masuk Ibu suaranya. Tadi soalnya si ngomong nggak dengar saya. Oke. Oh ya, baik Ibu. Silahkan, lanjutkan. Baik, untuk Nilodia Tantri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Nilodia Tantri NIM 96, izin bertanya terkait tadi di slide yang daun jambu biji itu kan dikatakan bahwa toksisitasnya itu rendah. Nah, itu toksisitas rendah itu maksudnya tidak ada pengaruh apa-apa dalam tubuh atau dia ada namun rendah, dan bagaimana artian rendahnya itu yang terus kalau misalnya ada tanda-tanda dari toksisitas yang disebabkan oleh penggunaan ekstrak daun jambu biji ini bagaimana? Itu aja, terima kasih. Baik, untuk Dia Tantri saya ulang pertanyaannya. Jadi tadi kan di PPT dibilang ada toksisitas daun jambu biji itu rendah. Nah, itu bentuk toksiknya gimana? Apabila dalam artian rendah itu apakah dia berpengaruh atau bagaimana? Apakah dalam artian tidak terjadi pengaruh atau bagaimana? Dan apabila terjadi, itu apa pengaruhnya dalam tubuh dan tanda-tanda toksiknya bagaimana? Apakah seperti itu, nggih? Yuk, lanjut. Ya, baik. Untuk selanjutnya ada Ayu Septiandari, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Diayu Septiandari, NIM 298. Saya izin bertanya. Tadi dijelaskan untuk pengobatan konstipasi herbal yang digunakan yakni Sena Alata. Nah, kemudian di dalam Sena Alata itu juga mengandung kandungan senosida sebagai anti konstipasinya. Nah, saya izin bertanya, untuk kandungan senosida pada Sena Alata itu terkonsentrasi paling tinggi di bagian mana dari tumbuhan tersebut? Seperti itu. Baik, berarti pertanyaannya konsentrasi kandungan tertinggi senosida dari tanaman alata itu pada bagian tanaman yang mana? Seperti itu, Dia. Yuk, Ya, nggak usah dipastikan lagi. Kalau emang sudah paham langsung aja. Kalau nggak paham baik baru Ibu. ini ya. Baik Biar Ibu. nggak lama. Untuk selanjutnya ada Ayu Putu Pramana Maharati, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu Pramana NIM 100. Izin bertanya, tadi disebutkan kontraindikasi dari daun jambu biji bisa menyebabkan reaksi alergi yang disebabkan oleh senyawa tanin. Itu reaksi alergi seperti apa ya yang ditimbulkan? Sekian. Baik, untuk pertanyaannya saya keep dulu. Selanjutnya ada ini. Udah itu aja ya, nggak ada. Baik. Ada lagi satu tadi ya, kayaknya ada 5, kok hilang ya? Apa Iya, dia nggak sepertinya bertanya? tadi ada Ibu. Oh iya, Amalia. baik, Amalia dipersilakan. Halo, sebelumnya apa suara saya terdengar jelas ya? Iya, terdengar. Oh ya, terima kasih. Jadi saya mau nanya, tadi itu kan di PowerPoint itu ada disebutkan terapi farmakologi, kalau nggak salah atau apa gitu ya, pakai enema keran air. Nah, jujur saya itu belum pernah dengar enema keran air. Saya taunya enema biasa. Nah, itu mungkin bisa dibantu dijelaskan penggunaannya itu seperti apa di konstipasi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mohon boleh izin waktu selama 5 menit Ibu untuk berdiskusi dulu. Silakan. Baik. Saya sudah siapkan room di breakout sessionnya, kalau mau ya. Berarti nanti kita yang nanya-nanya join di sana berarti Bu ya? Enggak. Kita diskusi, Mang. Oh iya, iya. Diskusi di sana Presenternya yang berdua. diskusi. Oke. Baik. Ibu, Yang baik, dengar kan terima tidak kasih. hanya kalian. Oke. Ibu, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk kita berdiskusi. Izin masuk ke room breakout-nya Bu ya. Silakan. 5 menit ya. Baik, Bu. Kita tunggu 5 menit ya. Dari diskusi temannya. Nanti habisin apa namanya? Ini si Armida masih di sini. Armida sudah bisa masuk? Sudah diskusi? Masih ada 1 orang aja di sini. Yang lainnya boleh hidupkan video dulu, saya mau lihat wajahnya. Yang mana aja sih? Saya kan pas jaga praktikum nggak familiar. Yuk, videonya dihidupkan. Sambil nunggu temannya ya. Wah, ada yang kerja di apotek. Bagus. Dapat ilmu tambahan. Sempet ya, hebat. Mungkin karena online ya. Dulu saya kuliah nggak sempet ya. Full saya dari jam 7 sampai jam 5. Mana nih? Ega tuh yang mana Ega? Siapa? Santri, Ega tuh yang mana?
Uji. Tri Ayu, Komang Miranda, Amalia, yang mana nih? Nggak bisa ngidupin video? Halo, suaranya mana? Nanti kita lihat ya, saya baru lihat nanti makalah dari kelompok 1. Suara saya masuk kan, Dek ya? Kalian nggak ada kehidup, nggak nyaut, nggak ini, bingung saya. Oke, apa namanya? Pakai suara ya, jangan pakai icon ya. Saya nggak suka icon. Saya rasanya ngomong sama robot. Oke, walaupun kita online, kita interaksi. Jangan saya yang cuap-cuap. Nanti kalau kalian nanya-nanya, saya diemin buat rasa. Saya jawab pakai icon. Oke, ya, jawabnya pakai icon terus ya, smile. Oke, kalau nanti diskusi skripsi yang nak bimbingan saya pakai jawabnya pakai smile, begitu berkata saya. Nggak enak diskusi kalau Anda jawabnya pakai ikonnya, saya nggak suka. Aslinya tidak terlalu suka. Karena kesannya pembicaraan satu arah. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, Putri, oke. Nggak apa-apa. Yang nggak bisa nggak apa-apa, yang penting info. Suaranya bisa masuk, Putri? Mbak Putri bersuara? Bisa, Ibu. Kalau nggak bisa on cam, suaranya nyaut ya. Nggak usah chat. Bisa, Ngomong. Ibu. Oke, ya. Apa namanya? Nanti kita lihat. Nanti saya akan berikan contoh tampilan makalahnya ya. Saya nggak tahu, saya belum lihat kelompok lain gimana tampilan makalahnya. Kemarin kita trial sebenarnya fitoterapi itu masuk ke semester 6 ya. Semester 6 ya harusnya ya. Dia biasanya diambil di semester 6 karena basicnya banyak. Basicnya berat, agak berat. Basicnya fitoterapi itu basicnya ilmu di ujung. Karena dia basicnya ada anatomi fisiologi, ada farmakologi, ada etnofarmasi, ada fitokimia, ada farmakognosi, ada botani farmasi, sampai farmakoterapi. Ya, all in dia kalau fitoterapi itu. Karena targetnya dia datanya tidak hanya data uji in vivo tapi sampai ke klinis. Jadi nanti ada data screening bioactivity. Ya. Karena yang datanya tidak hanya data uji preklinik tapi data uji klinis karena fitoterapi, targetnya fitoterapi ya. Itu kemarin kita coba trial lah seperti apa sih hasil makalahnya ya. Saya belum lihat sih, saya baru baca yang makalah kelompok 1. Kelompok 2 kita belum lihat. Nanti saya akan tunjukkan basic-basic apa sih yang harus Anda masukkan. Kan makalah udah ada kumpul ya. Itu tujuannya semua dikumpulkan di depan supaya nanti yang belakangan nggak perbaikan. Kasihan nanti yang pertama ngumpul jadi korban, paling hancur makalahnya misalnya. Yang terakhir jadi paling bagus karena terus-terus perbaikan. Jadi makanya di setting semua makalah dikumpul di awal semua. Jadi sama. Kalau ada apa-apa perlakuannya sama. Paling masalah gaya presentasi itu apanya ya. Nanti kita lihat bagaimana cara Anda menyusun supaya nanti kan Anda biasanya mau bikin PKM ya, bikin PKM, kemudian beberapa sudah kontak saya terkait pembimbing. Nah, setidaknya Anda tahu prinsip-prinsip menulis. Oke. Ya, kalau kemarin kan PKM ini masih PKM kewirausahaan kan? Saya belum detail. Kalau kewirausahaan saya tidak akan sedetail PKMP cara nulisnya. Apalagi kalau PKM yang pertama kali itu PKM apa ya kalian dibuat itu mah dari baca aja saya sudah tahu pasti nggak lolos. Tapi setidaknya usaha buat dulu. Ya dilihat dari cara Anda menulis gitu ya. Setidaknya harusnya dari berapa kali buat PKM ada perbaikan cara menulis. Nanti ini juga sekalian saya kasih briefing terkait tentang cara menulis yang baik ya, walaupun tidak akan sedetail kalau kita bimbingan skripsi ya, tapi setidaknya modal Anda nanti untuk buat makalah atau buat proposal ya, proposal PKM, proposal skripsi dan tugas-tugas lainnya ya, karena masih ada yang apa ya, terjemahan bahasanya saya baca. Ini baru baca setengah, saya sakit kepala. Saya maunya saya hijauin aja semua, saya nggak baca. Perbaiki dulu baru baca, saya baca. Kalau skripsi ngumpul kayak begini saya nggak baca, saya balikin. Ya, nanti dilihat ya, maksudnya seperti apa. Tidak hanya untuk kelompok 1, tapi untuk semua kelompok. Kan sama saya 2 kali ya ketemu ya. Formasi Pak Korma, Saraya ya? Ya Ibu, betul 2 kali. Ya 2 kali ya, sama minggu depan ya. Depan. Tuh.
nanti sama yang lainnya juga seperti itu ya. Tapi biasanya kalau 2 kali sama saya nanti dilihat perbaikannya seperti apa. Oke. Oh, udah masuk dia. Dan kita kuliah sampai jam berapa sih, Dek? Saya lupa. 11.40 ya? 12.40 ya? Oke, masih ada waktu. Saya ada ngajar lagi jam 12.45. Hari ini penuh. Saya lupa ngajar, hampir aja lupa ngajar fitoterapi. Saya bilang, saya ngajar jam 12.30 ya, karena jam 15 saya udah ngajar lagi. Rada mepet kan, akhirnya jam 15 saya oper ke jam 8.30. Itu tadi saya ngajar di jam 8.30, lanjut sampai jam setengah 11, jam 11 kurang, lanjut jam 11 sampai jam setengah, 12.40 ya, kan 12.45 sampai jam setengah 3. Hari ini jatuhnya full kegiatan. Kalau hari Jumat itu Anda diskusi jam berapa? Free itu dari jam berapa? Kan nggak jaga praktikum kan? Selesai kuliah jam berapa? Kok jawabnya lama ya? Kuliah di FTS itu mulai dari jam 8.30 sampai jam sebentar Ibu. 10.10 berarti. FTS berapa Ya, jam STS? 10.10. Setelah itu lanjut fitoterapi sampai di jadwal itu 12.50. Nah, nanti lanjut 12.40 harusnya, IPE. Dek, bukan 12.50. Jadwal kita Iya. 100 menit ya, salah Ya, jadwalnya. Ibu. 100 menit itu jam 11. Untuk IPE dari jam 2 sampai jam 15.50, Ibu. Oke, FIE itu berat. 1 SKS bikin pusing. Mahasiswa sama dosennya sama pusingnya tuh. Kalian ada kunjungan kalau FIE sekarang? Atau masih online? Ada keluarga binaan mulai hari ini, Bu. Oh, berarti sedang kunjungan? Ada yang udah, ada yang belum kayaknya Ibu, sesuai tergantung fasenya. Sama dosennya biasanya. Tergantung keluarganya juga. Iya. Ya sih. Nah, itu udah bikin pusing. SKS bikin pusing. Belum gabungin data berapa ini kan berapa orang, tapi kan sudah disetting ya. Kalau dulu kadang ada beberapa anak FK atau biasanya yang masih kuliah kanan kiri. Jadi agak ribet. Jadi kita tunggu ya, saya panggil dulu ya. Tunggu bentar ya, boleh dimatikan videonya. Keren. Sudah masuk nih. Baik, sudah Ibu. Sebelumnya mohon ditunggu Ibu, sepertinya teman saya iya lagi Coba saya keluarkan Armeda. Sudah Ibu. Ya, karena saya yang ngeluarin. Baik Ibu, terima kasih. Oke, silakan. Baik, untuk Asya dipersilakan Syah langsung.
Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ibu, mohon maaf, saya izin menggunakan dua device nih, Ibu, soalnya laptopnya macet, tuh belum bisa keluar breakout room. Jadi saya Ya, jawab oke. dari situ Sudah ya, saya Bu. keluarkan kok. Gini, Bu, baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan teman-teman tadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman atas pertanyaannya. Saya akan menjawab mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini dari NIM 11, Gong Istri ya, tadi. Untuk pertanyaan mengenai, kan ada beberapa obat herbal yakni diapet. Ditanyakan di sini untuk diapet MR, kan ada tambahan kandungannya yakni atapulgit dan juga karbon aktif. Dan ada kandungan ekstrak herbal lainnya. Terkait toksisitas yang sudah disampaikan tadi, apakah ada kaitannya dengan penambahan kandungan ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya itu mengenai apakah lebih baik diminum dalam, maaf saya matikan dulu. Dalam sediaan obat jadinya atau dalam bentuk ekstraknya. Jadi saya jawab pertanyaan dulu. Jadi terkait dengan toksisitas tadi itu ada kaitannya menurut kelompok kami. Karena yang sudah dijelaskan tadi, daun jambu bini ini kan memiliki toksisitas yang rendah. Kemudian untuk diapet NR sendiri, itu khasiatnya untuk diare yang disebabkan oleh keracunan makanan. Nah, jadi fungsi penambahan atapulgit dan juga karbon aktif beserta bahan lainnya itu untuk menekan toksisitas yang terjadi dari keracunan makanan tadi. Jadi biar nggak tambah toksis. Jadi ditambahkanlah atapulgit ini. Kemudian kandungan dari diapet NR ini ada kandungan jambu biji, terus ada kunyit, ada buah mojokeling, dan kulit buah delima, di mana pada posisinya masing-masing itu sudah ditambahkan sesuai dengan dosis, sehingga tidak akan terjadi toksisitas yang berarti pada tubuh. Namun akan memberi respon efek samping yang terjadi pada saat pengkonsumsian tergantung pada individunya masing-masing. Kemudian apakah yang lebih baik, apakah obat herbalnya, obat jadinya, atau ekstrak? Persediaan jadi diapetnya. Karena apa? Karena pada obat jadi tersebut itu sudah melewati proses pengujian dan juga sudah sesuai dengan takaran atau dosisnya sehingga bisa lolos dan diedarkan sehingga bisa dikonsumsi oleh publik. Sekian paparan dari jawaban yang saya berikan untuk Bung Is. Apa bisa dimengerti atau mungkin ada yang ingin didiskusikan? Ada beberapa hal yang mungkin masih saya ragu, di mana yang dimaksud dengan toksisitasnya itu di bagian mananya. Maksudnya karena kan obat diare setahu saya dia setiap buang air besar itu sediaannya harus diminum. Itu yang dibilang toksisitasnya itu di bagian, maksudnya apa yang menyebabkan dia dapat menimbulkan efek toksisitas, dan dia memang anjurannya untuk diminum setiap buang air besar. Kemudian yang tadi yang kedua, eh lupa, yaudah itu aja dah, Asia dulu. Baik, mungkin gini, Gongis, aku bantu jelasin sepemahamanku. Jadi, toksisitas yang dimaksud itu konsumsi atau pemberian obatnya itu berlebihan. Jadi kan udah ada dosisnya sendiri nih. Jadi diminumnya sesuai dosis, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan bisa mengakibatkan apa ya, terjadi efek toksik itu gitu. Saya klarifikasinya nanti ya di akhir ya. Anda jawab-jawab aja. Baik, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih Ibu penjelasannya dan terima kasih juga Bung Is. Untuk pertanyaan yang kedua itu dari NIM 96 dia Santri, di mana di sini menanyakan terkait toksisitas dan jambu biji itu kan rendah. Kemudian apakah rendah ini maksudnya tidak ada pengaruh apa-apa atau ada pengaruhnya? Kalau ada pengaruhnya, tolong dijelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh. Baik, jadi saya izin menjawab.
Menurut beberapa literatur yang telah kami baca, jadi daun jambu biji ini tuh tidak memiliki toksisitas pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan terhadap tikus. Namun terdapat beberapa penelitian lain yang dimana toksisitas dari senyawa murni daun jambu biji ini menunjukkan tidak ada sitotoksisitas antara asam betulinat, ini salah satu senyawa yang terkandung dalam daun jambu biji, terhadap fibroblast dermal normal maupun limfosit darah periferal manusia. Kemudian ada juga penelitian lain yang dilakukan terhadap tikus wistar yang menunjukkan terjadi peningkatan hormon luteinasi dan juga hormon testosteron. Namun peningkatan efek ini tuh tidak terlalu dominan. Jadi kami simpulkan secara menyeluruh pengujian toksisitas ini menunjukkan bahwa daun jambu biji memiliki toksisitas yang rendah. Namun beberapa pengujian yang kami baca tadi itu dilakukan dalam rentang dosis terapeutik normal, di mana rentang ini dari 50 sampai 5000 mg per kilogram berat badan, sehingga diperlukan pengujian toksisitas menggunakan dosis yang lebih tinggi lagi jikalau ingin mengetahui lebih lanjut tingkat toksisitas dari daun jambu biji ini. Untuk dia, apakah sudah jelas? Atau mungkin ada yang ditanyakan kembali? Baik, berarti dia nggak ada efek di manusia atau nggak ada menimbulkan efek toksik selama dia masih dalam normal, dosis normal gitu ya. Dan kayak kalau misalnya lebih dari itu baru ada toksik gitu. Bisa dikatakan seperti itu, baik betul dari dosis terapeutiknya. Oke, terima kasih. Mungkin sejauh ini masih bisa diterima jawabannya. Baik, terima kasih. Saya klarifikasi dulu ya terkait toksisitas ya sebelum lupa ya. Oke, yang pertama tadi toksisitas apakah dia karena gabungan atau tidak ya. Kalau biasanya untuk satu sediaan itu dicari dulu data dari masing-masing tanaman ya, data keamanannya baik dengan toksisitas umum atau toksisitas khusus. Dicari dulu datanya, jika dia aman sampai dengan penggunaan tersebut berarti masih aman. Tapi begitu dia dijadikan satu sediaan, ketika dia sudah dirilis ya, apalagi dia apa itu masuk yang mana, golongan apa? OHT atau ini, fitofarmaka? Kelompok C1, kelompok 1? Obat contoh Anda masuk golongan apa? Mungkin termasuk ke obat herbal terstandar, Ibu. Halo, Ibu. Jamu, Ibu. Coba lihat di sediaannya, lambangnya apa? Di jamu, Ibu. Jamu, Bu, di atas itu, Bu. Jamu, ya. Kalau dia jamu, berarti di jamu baru dia belum ada uji klinik ya. Jadi dia berdasarkan studi pustaka hasilnya ya. Berdasarkan studi pustaka. Jadi dia ramuannya berdasarkan studi pustaka. Jadi masing-masing komponen itu pasti dicari datanya ya. Kalau Anda mengajukan sediaan sebagai sediaan obat tradisional yang terdaftar, ya ini kan jamu yang terdaftar ya, bukan jamu gendong yang tidak terdaftar ya. Jamu yang terdaftar untuk mencantumkan dosis itu ada studi pustakanya, tidak sembarangan. Ya, mencantumkan dosis, kemudian nanti ada studi pustakanya terkait dengan dosis juga terkait dengan uji keamanannya itu ada data gabungan. Jadi tidak hanya dari satu bahan saja dari jamu biji saja, pasti yang lainnya juga dimasukkan di sana datanya ya. Jadi tidak hanya lagi satu bahan saja, tapi semua bahan. Itu kalau dia komponen yang mengandung lebih dari satu bahan. Walaupun dalam penugasan Anda kan hanya maksudnya menjelaskan dari satu tanaman saja. Tidak harus semua tanaman dijelaskan, tapi satu tanaman saja sudah komprehensif harusnya. Ya, penjelasan datanya. Kebayang kalau Anda mengajukan berapa banyak tanaman ya, berarti data pustakanya akan lebih banyak lagi ya. Itu tidak akan sesimpel itu untuk mengajukan suatu produk jamu. Oke, jadi kemudian tadi apakah lebih baik dikonsumsi dalam bentuk rebusan atau yang sediaan jadi? Sebenarnya yang lebih ditargetkan untuk jambu biji daunnya yang banyak ya, bukan jambunya ya. Walaupun kadang orang untuk diare minum jus jambu gitu kan. Tapi sebenarnya targetnya lebih ke daun. Cuma daun tanin kalau buat rebusan itu kadang tidak semua orang suka. Ya kan, kalau rebusan bentuknya cairan.
Kalau Anda konsumsi tanin tuh ngelat, nggak enak, di lidah tuh nggak enak. Ya, jadi dan butuh dan kadang butuh jumlah bahan yang tepat untuk menimbulkan efek. Ya, tapi kadang kalau dia diare nggak terlalu berat, kita bisa tanin tidak hanya dari jambu biji ya, bisa dari teh ya, teh pekat juga bisa untuk obat diare karena dia mengandung tanin juga ya, mengandung tanin juga bisa juga. Cuma kalau diare nggak berat, tapi kalau untuk diare yang agak berat yang tapi bukan penyebabnya infeksi bakteri, ya baru boleh dikasih diapet ya. Kalau dia penyebabnya infeksi bakteri nggak boleh loh dikasih obat penghenti diare, itu dibiarkan diare tapi dikasih antibiotik. Tapi itu kan ada determinasinya dulu apakah dia infeksi karena bakteri atau tidak. Ya. Nah, untuk beberapa orang ya mungkin lebih bagus dikasih bentuk sediaannya. Karena bentuk kaplet atau apa itu kan lebih cepat ya. Dan hitungannya sudah jelas ya. Tapi kalau beberapa orang mungkin kalau yang tidak terlalu berat atau apa bolehlah dikonsumsi kalau dia kuat minum sediaan herbal. Tidak semua orang ya suka minum sediaan herbal. Oke. Kemudian untuk urusan toksisitas, tadi tidak bisa dijamin ya kalau lebih dari situ adalah aman. Karena tadi studinya apa? Baru sampai dosis 5 gram per kg BB ya. Ya. Oke. Jawabnya bukan toksisitas rendah. Tolong baca di peraturan PKB POM tentang data uji preklinik. Coba dicari ya. Uji toksisitas. Dicari. Kalau sampai sampai pengujian dosis 5 gram per kg BB tidak memberikan efek toksik atau tidak ada nilai LD50-nya, artinya apa? Ya, karena ada berapa kategori untuk sediaan toksisitas untuk membaca kalau udah uji toksisitas parameternya ada LD50. Dicari ya, didapatin. Anda masih salah di situ. Studi literaturnya nggak detail. Saya nggak tahu nggak detail karena nggak paham baca jurnalnya. Ya. Jadi nyantuminnya agak-agak gitu kan. Nanti ya saya akan review terkait cara Anda mencari studi literatur karena kalau fitoterapi terus Anda harus paham data yang Anda cari apa, so Anda mau cari data apa di sana dan bisa baca jurnalnya. Oke. Nanti baca jurnalnya dihubungkan dengan peraturan yang berlaku. Ya. Itu dicari. Jadi toksisitasnya apa artinya? Kalau di atas itu kan belum ada nguji tuh, jadi nggak bisa bilang Anda aman. Ya. Kok di bawah itu aman. Ya kan sampai dosis 5.000 tidak ada efek kan? 5.000 mg atau 5 gram. Kalau di atas itu belum tentu. Ya, cuma kalau dikonversi untuk minum 5 gram itu butuhnya berapa kilo segar biasanya. Ada yang konversi. Ya, nanti kan ada nilai konversinya. Kalau uji pada tikus tadi dikonversikan ke manusia berapa? Dari tikus ke manusia berapa konversinya? Ke manusia 70 kg. Oke? Ya. Jadi untuk data toksisitas itu sangat tergantung pada parameternya. Jadi lihat nanti nilai LD50-nya berapa. Ketika tidak ada ditemukan nilai LD50 sampai dosis 5 gram per kg BB, artinya apa? Tolong baca di perkanya. Ya, untuk toksisitas, tolong dicari jawabannya. Nanti ditambahkan di berita acara jawabannya benar ya. Saya udah kasih clue-nya. Tolong jawabannya dilengkapi. Dicari datanya di sana. Artinya apa? Oke. Silakan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas masukannya dan bantuan jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai pertanyaan dari Ayu NIM 100. Untuk kontraindikasi dan jambu biji itu menimbulkan reaksi alergi. Reaksi alerginya maksudnya seperti apa? Jadi maksud di sini dari reaksi alergi, menurut pemahaman saya itu munculnya ruam atau bentol-bentol pada kulit, kemudian gatal-gatal, bisa batuk juga, bahkan sampai sesak nafas dan terjadi pembengkakan di bagian tertentu. Jadi reaksi alergi ini nggak sama, jadi balik lagi ke individu masing-masing. Ada berbagai macam reaksinya yang seperti saya sebutkan tadi. Mungkin dari Ayu, apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah jelas? Sudah jelas Asya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya, akan dibantu jawab oleh Mang Wahyuni, apa bisa soal mix, teman?
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan dari Ayu Septiandari itu sebentar. Apa ya pertanyaannya, lupa. Nah, kandungan senosida pada sena alata terkonsentrasi yang paling tinggi pada bagian mana dari tumbuhan tersebut. Jadi berdasarkan jurnal yang saya dapatkan tentang sena alata ini, itu untuk bagian tumbuhan yang terkonsentrasi senyawa senosida paling tinggi itu terdapat pada daun. Nah, jadi untuk buah, batang itu tidak teridentifikasi adanya senyawa senosida. Sebaliknya itu ada senyawa seperti glikosida, stigmasterol, dan senyawa-senyawa tadi yang sudah saya sempat jelaskan pada presentasi. Nah, maka dari itu untuk sediaannya juga baik, untuk sediaannya juga yang digunakan adalah pada bagian daun. Ya, jadi untuk konsentrasi kandungan senosida yang tertinggi itu ada pada daun dari sena alata itu sendiri. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah bisa diterima, Ayu? Septian, Dian? Iya, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Amalia Ayu Kamidah. Itu untuk terapi farmakologi dari dari konstipasi itu sendiri. Kan tadi ada penggunaan enema air, penggunaan enema air keran. Nah, itu bagaimana? Karena baru pertama kali mendengar. Ya, jadi saya juga baru pertama kali mendengar, dan berdasarkan beberapa informasi yang saya baca, itu enema air keran itu sama cara penggunaannya seperti enema pada umumnya, tetapi untuk cara pembuatannya itu biasanya menggunakan air suling ataupun air hangat. Di sini sebenarnya kalau untuk menggunakan air keran itu tidak dianjurkan, karena kan kalau air keran itu banyak mengandung mikroba, bakteri, dan sebagainya. Nah, makanya di sini lebih baik menggunakan air suling atau air hangat, di mana biasanya dicampurkan sebanyak kurang lebih 1 liter air dengan 10 gram garam begitu. Diaduk hingga berwarna bening. Nah, jadi apabila ingin melakukan terapi enema ini di rumah, itu usahakan untuk membeli kantong enemanya sendiri. Peringatan juga untuk enema air keran ini, penggunaan enema air keran ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk konstipasi yang biasa saja gitu, maksudnya konstipasi secara umum, tetapi konstipasi kronik, jadi yakni ada anjuran dari dokter, atau mungkin ada bahan-bahan atau zat aktif yang dilarutkan juga selain garam pada larutan air suling tersebut. Nah, untuk cara penggunaan dari enema itu sendiri, saya ada video Ibu dari YouTube, apakah boleh menayangkan? Tapi untuk cara penggunaan enemanya saja. Iya, baik. Di-optimize untuk video ya, nanti dipilih ya share-nya, ada pemilihan lagi tuh. Oke, baik Ibu. Oh ya, mohon maaf. Ya, jadi ini. Ya, seperti itu. Sebentar. Nih, nih. Ya. Baik, jadi ini merupakan penggunaan dari enema, cara menggunakan enema. Ya. Jadi larutan, kita imajinasikan saja, jadi larutan yang sudah kita buat tadi dalam campuran 1 liter air suling dengan 10 gram, itu dilakukan cara penggunaan sebagai berikut.
Sebelumnya, apakah suara dari video terdengar nih, Bu? Cepat aja ke prosesnya langsung, biar nggak lama, nggak usah pakai pengantar. Baik, jadi langsung saja. Sebentar, saya percepat dulu. Ya. Mohon maaf nge-lag. Ya. Wow, sangat nge-lag. Oke. Di share aja linknya, nanti bisa dilihat atau nggak dikasih kata kunci Ya, ya. ya, baik, Ibu. Ya, gitu aja ya. Ya, Ibu. Oke, tapi terima kasih atas usahanya untuk mencari modelnya ya. Di mana Amalia? Saya juga nggak pernah dengar sih lihat enema, kayaknya bukan pilihan terapi dah untuk apa sih konstipasi. Ya. Ya, bisa diterima Bu jawabannya. Terima kasih untuk kelompok Oke. presentasi. Ya, oke. Saya tutup ya untuk kegiatan diskusinya. Tadi berapa jawaban sudah ya. Jadi senosida tadi bagian daunnya. Kemudian reaksi alerginya oke. Jadi ada yang paling parah, kalau reaksi yang paling parah ada shock anafilaksis ya. Jadi dia pembekakan selalu bernapas tapi nggak bisa napas. Sesak napas ya. Kemudian tadi enema keran. Saya jujur aja saya baru dengar dan terjemahan Anda kacau. Jadi saya pusing bacanya. Oke. Dan saya tidak mendalami, tidak nyari dalam, karena dalam segi farmakologi itu jarang banget digunakan. Ya, bukan salah satu pilihan terapi, saya rasa. Nah, masih ada pilihan terapi yang lain yang lebih baik. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang saya akan tunjukkan perbaikan-perbaikan ya terkait makalah. Ini saya nggak tahu, ada ngumpulin perbaikan makalah untuk fitoterapi? Nggak ada ya? Tidak ada, Ibu. Tapi di dalam makalah ada penilaian ya, ada penilaian cover, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan 5. Jadi Anda bisa kebayang nanti dapat nilai berapa dari koreksi yang saya berikan. Nanti kalau yang saya koreksi, nanti saya akan masukkan dewasa ya. Saya share ya. Saya belum selesai ya bacanya, karena saya pusing. Kalau boleh saya, ulang dulu gitu kan. Baru kirim lagi. Bisa dilihat? Bisa dilihat, Dek? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, kita lihat ya. Oke, ini biru salah spasi ya, saya belum baca ini. Antara oleh dengan titik 2 tidak ada jeda ya, tidak ada jarak ya. Titik 2 tidak pakai spasi. Oke, bab 1 Anda salah ya. Jadi saya tidak baca. Anda sudah pernah belajar buat bab 1? Halo, kelompok 1? Iya, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Jadi Ya, kami ini belum bedanya sama mencantumkan bab 2 apa? latar belakang. Nggak ada bedanya kan sama bab 2? Iya. Oke, jadi saya nggak baca ya. Jadi nilai bab 1 Anda jelek. Udah pasti. Karena saya nggak baca ya. Jadi bab 1 itu adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari Anda menulis makalah fitoterapi ya. Anda akan buat makalah makalah ilmiah ya. Kemudian ini harusnya masuk ke bab 2. Jadi kalau di bab 1 itu lebih fokus, kenapa? Anda pilih yang Anda bahas adalah ini tanaman apa? Eklipta, ada nggak bahas lagi eklipta nih? Saya bingung, jadi kenapa tiba-tiba ada tanaman yang ini? Banyak sekali, jadi bingung. Ya, padahal yang Anda bahas cuma 2 kan? Jambu biji dan sena ya. Harusnya itu ada di bab 1. Sedangkan di bab 2 adalah deskripsi tanaman secara umum dari tanaman jambu biji dan sena. Jadi dari taksonominya ya, secara umum saja. Itu di bab 2 harusnya ada. Ini nggak ada di bab 1. Ini bab 1-nya kelebihan lagi, nggak nyambung. Oke, bab 1 Anda salah total ya. Kemudian bab 2. Jadi dibilangnya bab 2 ada spasi lebih ya. Kemudian setiap paragraf itu harus ada pustakanya ya. Ini karena sudah disebutkan di awal, ini berarti termasuk ke dalam Dipiro, tapi yang ini saya nggak tahu pustakanya Anda ambil dari mana. Oke, dan ini di akhir kalimat malah koma, ya harusnya kan titik ya. Oke. Ini lagi salah ya, aduh. Saking banyak salah saya pusing baca. Oke, ini salah penulisan pustakanya dan harusnya koma, bukan titik ya.
Ini. Nah, kalau dalam suatu penulisan makalah dari terapi penyakit tidak boleh langsung poin, jadi biasanya harus ada narasi pengantarnya dulu ya. Terapi penyakit, mestinya dijelasin dulu. Untuk terapi penyakit, kan dijelaskan tentang terapi penyakit pada diare dan ini. Kemudian setelah diare, tidak boleh langsung terapi farmakologi. Dah, jadi harus dijelaskan dulu. Terapi penyakit diare dibagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Baru disebutkan poin-poinnya ya. Oke, itu yang ini. Nah, yang konstipasi samain masih dulu. Oke. Nah, ini Anda banyak sekali kalimat terjemahan antara ini bukunya bahasa Inggris atau Anda ngambil dari bahasa Indonesia yang Anda nggak paham bahasa Indonesianya. Saya bacanya bingung. Ya, banyak sekali bahasa terjemahan. Saya gini, jarang digunakan, kurang daripada setiap beberapa minggu. Itu aja saya sudah bingung nih. Baca kurang daripada setiap beberapa minggu nih maksudnya ngomong apa saya nggak tahu. Produk pencahar dapat diterima. Ini maksudnya apa lagi saya nggak ngerti ya. Banyak sekali kata-kata seperti ini. Saya tidak paham. Ya. Kemudian di dalam makalah tidak disebutkan dengan kata ganti orang ya. Jadi tidak boleh kata ganti dia, mereka. Ya. Jadi harus diganti. Obat tersebut ya. Jadi jangan jadi seperti subjeknya adalah nama obatnya diganti kata tersebut atau apa ya. Tidak boleh pakai kata mereka, dia, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian ini obat pencahar emul kurang efektif tapi digunakan terutama untuk mencegah kondisi ini. Jadi bingung saya, dia tidak efektif, kurang efektif tapi terutama digunakan untuk mencegah kondisi ini. Ini nih mengacu kepada siapa? Saya bingung ya. So, nanti ada bahasa begini nih, tapi pencahar dapat digunakan di situasi mana mengejan, ditinja. Mengejan, ditinja, gimana caranya mengejan, ditinja? Harus dihindari. Saya bingung deh, terjemahan kalian banyak sekali yang kacau, pusing saya. Oke, kemudian ada ini bahasa ya, seperti contoh ini, minyak mineral. Ya, minyak mineral dapat diberikan secara oral atau dalam dosis 15 hingga 45 mili. Kalau menggunakan kata atau artinya ada dua kalimat ya yang sebanding posisinya tapi dia berbeda. Tapi ini kan yang satu diberikan secara oral jadi topiknya adalah cara pemberian, yang satu topiknya adalah volumenya. Jadi kan posisinya beda ya, Dek ya. Atau ini nggak cocok di sini ya. Oke? Oke, baik Ibu. Nah, kemudian tiba-tiba ada kalimat umumnya efek pada fungsi usus dicatat setelah 2 atau 3 hari penggunaan. Urusannya apa ya? Oke, ya. Belum huruf besar huruf kecil ya. Ini E-nya ini harusnya huruf kecil. Oke. Ini saya nggak detail ya. Nggak detail seperti saya baca skripsi ya. Hal ini di metabolisme diganti kata ya. Kemudian, cairan dipertahankan di usus besar menurunkan pH dan meningkatkan. Ini saya nggak ngerti SPOK-nya apa. Oke. Pasien yang utuh secara kognitifnya maksudnya apa? Sadar. Fungsi kognitifnya jalan semua. Nah, lihat ya. Efek terutama oleh tindakan osmotik. Jadi banyak sekali yang SPOK-nya saya nggak ngerti. Oke. Ini, kalimat ini saya nggak ngerti. Bedanya apa? Buang air besar dapat terjadi dalam berapa jam setelah dosis oral dan dalam 1 jam atau kurang setelah administrasi. Jadi bingung saya. Oke. Banyak sekali ya, nanti baca sendiri ya. Saya pusing bacanya. Nah, kemudian untuk yang lain tolong diingat ya, kalau ada gambar atau tabel, itu harus ada kalimat pengacu gambar atau tabel dalam narasi. Jadi nggak boleh dia gambar atau tabel berdiri sendiri. Jadi Anda harus bilang di sini bahwa gambar buah ya, gambar buah, daun ya, Banunji dapat dilihat pada gambar 3.1. Harus dijelaskan. Nah, ini kalau menyusun paragraf dalam suatu makalah ya, Anda harus belajar bahwa tidak boleh mengulang topik yang sama pada paragraf yang berbeda. Jadi Anda harus fokus dulu kalau bikin makalah itu Anda harus bikin dulu rancangannya. Paragraf 1 saya mau bicara apa, paragraf 2 saya mau bicara apa, paragraf 3 saya mau bicara apa. Kemudian dalam satu paragraf satu dengan paragraf berikutnya itu harus nyambung. Kalau itu latar belakang ya. Nah, kemudian kalimat antar paragraf, kalimat di dalam suatu paragraf itu harus nyambung. Di atas sudah bahas tentang daun, nanti di bawahnya bahas lagi tentang daun. Oke, ini artinya ada 2 topik yang sama pada paragraf yang berbeda.
ini tidak efektif. Ya, tolong diingat nanti ya kalau mau nyusun makalah. Ini juga sama ya, yang abu-abu tuh artinya berarti kalian nggak ada kalimat pengacu gambar. Ya. Kemudian kalau keterangan gambar ya ditulis pakai ini aja A, titik 2 ini, titik koma, B, rambut penutup titik koma, hurufnya lebih kecil dengan spasi yang lebih kecil. Biasanya pakai ukuran 10, spasi 1. Cara identifikasi herbal. Ya. Kalau dilihat dari topiknya adalah cara mengidentifikasi marker yang ada di dalam Simplicia. Benar nggak? Iya, Bu. Ya, bukan cara identifikasi herbalnya, bukan cara identifikasi Simplicia jambu bijinya, ya. Kalau cara identifikasi Simplicia jambu bijinya lain lagi ceritanya, itu pakai makroskopis sama mikroskopis, ya. Ini berarti kan dirubah judulnya ya. Jadi bukan cara identifikasi Simplicianya, tapi cara identifikasi senyawa marker yang ada dalam Simplicia pseudopolium, yaitu quercetin yang ada ujian. Oke. Identifikasi berikutnya, awal kalimat tidak boleh awal kalimat dalam suatu awal paragraf itu nggak boleh berupa kalimat sambung dari paragraf sebelumnya. Jadi harus dijelaskan dulu. Jangan identifikasi berikutnya kan berarti nyambung yang sebelumnya ya. Itu nggak boleh. Dia di kalimat kedua itu boleh. Ya. Identifikasi yang terakhir jangan seperti itu ya. Jadi dijelaskan. Kalau nggak Anda buat aja poin-poinnya 1, 2, 3, Anda jelaskan satu-satu, itu kan jauh lebih bagus. Ini bukan gambar ya. Jadi kalau tabel, nanti kalau Anda buat skripsi atau makalah, Anda ngambil datanya tabel seperti ini, Anda harus ketik ulang dan kasih judul tabel. Jangan karena Anda screenshot, Anda tempel ini jadi gambar, bukan ya. Itu namanya males. Ya. Jadi kalau udah namanya tabel, ya tabel, ini bukan gambar, ya tabel. Jadi kasih judul di atas. Judul tabel ada di atas tabel, judul gambar ada di bawah gambar. Ketik ulang, kalau tabel itu ketik ulang. Oke. Ini farmakognetik. Ada beberapa kalimat yang saya tidak paham. Kandungan kimia, apakah hanya flavonoid dalam jambu biji? Tadi ada bahas tanin dan yang lainnya ya. Jadi dimasukkan. Ini tadi yang saya bilang toksisitasnya nggak jelas, harus jelas. Ya. Ini Sena, banyak pustaka, bahasa Inggris. Kemudian awal kalimat tidak boleh angka, jadi harus ditulis 10 dalam kurung angka 10 gram. Diketik dulu 10 ya. Data-datanya, kemudian ini judulnya farmakokinetik, isinya adalah kandungan kimia, nggak nyambung sama judul sama isi, ya. Huruf besar, huruf kecil banyak banget yang salah. Saya baru baca sampai sana ya, saya sudah pusing. Oke, nanti saya share ya. Paham? Kelompok 1? Nggih, baik Ibu, terima kasih banyak atas koreksinya Bu, mohon maaf ya. sebelumnya. Nggak apa-apa, Anda belajar nulis ya. Anda sudah tahu kan nilai Anda juga dikurangi ya, karena Anda kalimat mengumpulkannya. Jadi ya Ibu. Nanti perbaikan untuk kuliah-kuliah berikutnya ya. Kalau di bahan alam dibaca ya, makalahnya dibaca. Kalau saya apalagi saya baca pasti. Karena saya ngasih nilai sesuai dengan apa yang dikumpulkan ya. Ini juga dijadikan masukan buat yang lainnya ya. Nanti kalau nulis lagi tolong dibaca dulu ya. Kalau buatnya H-1 mah susah biasanya ya. Tapi dari segi pemaparan dan pemahaman materi Anda sudah bagus. Ya, boleh hidupkan dulu semua videonya. Yang lainnya, maaf ya, sudah. Hidupkan dulu yang lainnya, semua videonya. Unmute. Unmute. Ayo semua bersuara. Unmute semuanya. Unmute. Masih ada tuh yang speakernya dimatikan. Dihidupkan. Oke. Sudah, berikan aplaus untuk kelompok 1 atas presentasi dan jawabannya yang bagus ya. Terima kasih banyak ya. Perbaikannya hanya di bagian makalah ya, tapi dari segi presentasi dan itunya Anda sudah siap ya. Sudah kreatif untuk menampilkan beberapa data masuk video dan yang lainnya ya. Nanti dipertahankan yang itunya, mungkin PPT-nya dikurangi tulisannya. Kalau saya nggak terlalu suka PPT banyak tulisan. Nanti dikurangi tulisannya, poin-poinnya saja ya. Makalah itu masih banyak perlu belajar lagi cara menulis makalah, karena untuk menulis makalah Anda harus paham dulu. Nah, kalau baca terjemahan tolong diubah ya. Soalnya kita nggak punya aplikasi untuk
mengubah terjemahan Anda, bahasa Indonesia Anda menjadi tulisan yang EYD-nya bagus. Nggak ada. Kalau bahasa Inggris ada. Kalau Anda terjemahin ke bahasa Inggris, Anda masukin ke Grammarly atau quote, itu bisa jadi bagus grammarnya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Tolong kalau dari terjemahan perbaiki sendiri kalimatnya ya. SPOK pasif, kalimat pasif, SPOK yang jelas EYD-nya ya. Oke? Baik, Saja. Ibu. Terima kasih banyak. Karena sudah berakhir untuk kegiatan fitoterapi, kita nanti sampai ketemu di kuliah minggu depan ya. Jam yang sama, saya nggak usah diingatkan saya kuliah ya. Saya nggak suka menerima SMS hanya untuk mengingatkan kuliah. Saya jarang lupa. Baik, Bu. Belum pernah lupa sih selama ini. Ya, karena kalau nggak isinya penuh aja sih, ingetin aja pusing. Kalau yang lain mungkin dosen yang lain perlu diingatkan mungkin. Kalau saya dari dulu saya nggak usah diingatin kuliah. Saya sudah punya jadwal. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat siang semuanya. Saya end meeting. Anda boleh keluar kalau saya sudah keluar. Ya, itu aturan etika kita kuliah online. Oke. Terima kasih banyak. Saya end meeting ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, Terima kasih, Bu. sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Bu.